Kita uber, rezeki sampean dijamin. Waduh, saya di PHK ini gimana Ustaz? Loh, yang ngasih rezeki sampean itu bukan karena pabrik, bukan sampean kerja di pabrik itu. Bisa jadi Allah punya rencana lebih baik akan menempatkan kita dari takdir yang satu berpindah kepada takdir yang lain yang lebih baik. Paham ya? Paham ya? Gitu. Tapi kalau mantun teng pabrik necis celonoan necis sepatune nggilap sakniki sandalan tok dodolan apa dodolan beting ya napa dodolan kerupuk. Wallahi rizki itu bukan hina karena kita jualan kerupuk, demi Allah. Itu yang jualan kerupuk itu daftar umroh dua orang. Jualan kerupuk setruk, punya istri umroh sama istrinya, coba bayangkan. Justru yang mentereng ke pabrik, oh necis apa setil, wes apa jenenge nggawe dasi barang, gak budal-budal iki, gak totok-totok Mekah iki, gaya tok iya. Saiki gajian sak minggu wis mikir entek duite, gaya tok iku gaya tok. Apa yang kita andalkan di hadapan Allah? Rizki kita sudah dijamin. Rizki kita sudah dijamin. Yang belum dijamin itu nasib kita di akhirat. Kalau mau menjemput rizki, kalau mau Allah memberikan rizki, ya, maka jemput rizki kita itu dengan sungguh-sungguh. Itqan, profesional, ikhris, sungguh-sungguh bekerja. Wasta'in billah, kemudian minta tolong sama Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan apa? Lemah. Pegel rek, turu rek, ngantuk. Dodol pentol, sijine semangat, sijine ngantukan. Lah piye arepe tuku muasne bakule ngantuk pindah. Ngene mboten? Itu. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan kamu mengatakan, iku kok laris ya. Dukunin di dukune. Wah ya. Kok takon dukun barang sing kei rezeki Gusti Allah diomongi kok. Dukun ora dibayar ya ora disembur kon. Ya betul. Mari disembur takon bayarane. Berarti dukun ya butuh dunyo, dibujuki kowe. Ya. Setelah kita berusaha maksimal, profesional, kita minta kepada Allah, kemudian kita tawakal kepada Allah, kita sungguh-sungguh tidak lemah, wa in asabaka syai'un, ini sudah kita lakukan yang menjadi kewajiban kita. Tinggal kaplingnya Gusti Allah, urusan Allah napa? Wa in asabaka syai'un, kalau Allah sudah menakdirkan kepadamu rezekimu sakmene, tek fala taqul ya lau anni fa'altu kana kada wa kada. Iyalah lek aku mau nglakoni ngene, coba aku mau dodolan sing perapatan ngiri, paling ya laris oleh panggah wake. Lah aku perapatan nganan nih sing tuku, aduh gak sepiro ya oleh rezeki sakmene. Kalau sudah dapat rezeki, sudah ditakdir qadarullah, takdir Allah yang berjalan berlaku kepada kita, maka jangan lemah kemudian mengatakan seandainya, andai kata, jikalau, terus apa meneh? Sakjane, sakjane yo mau iku nggawa pentol karo gorengan, wah laris paling. Gorengan kok yo gak nggawa iki mau, aduh. Maka jangan mengatakan seperti itu. Kalau kita mengatakan seperti itu, fa innalam law taftahu amala syaitan, itu membuka pintu setan untuk masuk kepada angan-angan kita, bayang-bayang kita, terus menyalahkan apa?
menyalahkan usaha. Ya. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zadan. Kalau kita sandar ke amal, kalau gagal kelihatan. Gak ingat Allah. Waduh, salah langkah rek. Waduh, jane mau rapat tak omongno iki. Waduh, jadi mau idene waktu rapat tak sampaikan ini. Jangan begitu. Itu membuka pintu setan. Kanan, kiri yo. Belok kanan apa belok kiri ya? Wis belok kan. Aduh, macet. Coba tadi belok kiri. Jangan begitu. Itu setan akan masuk ke kita. Setan akan mempengaruhi jalan pikiran dan hati kita. Ya. Tetapi kalau sudah terjadi itu, jangan mengeluh, katakan qaddarullah wa ma syaa fa'alah. Ini takdir Allah yang terjadi. Kehendak Allah yang berlaku. Itu. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Sudah, qaddarullah wa ma syaa fa'alah. Ya. Sampean sih sepeda motor kok ngantuan yo tiba. Nah. Ya. Sampean sih gak kena tak omongi, coba mau ngene. Nah. Ini akan membuka pintu setan. Seandainya saya belajar keras sungguh-sungguh kemarin IPS parti saya dapat nilai 10. Karena saya mengantuk, saya IPS dapat nilai 6. Nah. Sudah terjadi. Jangan nyalahkan siapapun. Sudah terjadi qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya Allah pasti ini baik. Gitu aja. Takdirmu pasti baik. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu yang terjadi. Jangan nyalahkan siapapun, apalagi nyalahkan Allah, kurang ajar sampean. Pirang perkara nyalahno Gusti Allah sampean. Ya. Ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah ini, hikmah yang ketiga, sawabikul himam. Ya. Kuatnya keinginanmu, ya. Kuatnya keinginanmu untuk sampai kepada Allah, kuatnya semangat ibadahmu, la takhriqu aswarul aqdar, tidak akan merubah tirai takdir. Ya. Ada orang itu yang begini, ada orang yang begini. Saya ibadah. Coba baca wirid ini, ya, coba baca wirid ini tanpa nafas, ya. Nanti usahakan setahun sugih sampean. Setelah diamalkan Januari tutup Desember, wah ini sugih kurang sedino iki. 31 Desember maduk Januari, wah ini sugih kurang sedino. Tutup 30 Januari ora sugih, pah. Iki salah iki. Nah. Sing disalahne sapa? Mesti nyalahne Gusti Allah, sampean kurang ajar sampean iki. Ya. Orang suluk itu. Ya. Apa suluk itu? Ya. Orang suluk itu orang yang begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingin mencapai tingkatan-tingkatan tertentu. Moco iki engko iso ngene. Moco iki, moco Al-Fatihah misalkan, tanpa nafas sekian kali, engko kowe iso mlaku ning ndukure banyu. Dicoba mlaku ndukure banyu panggah kelem. Pluk, nah gak iso ngelangi pisan. Waduh. Dadi susah wong akeh. Ya. Ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang itu memiliki amalan-amalan tertentu, ya, dia ingin mencapai tingkatan tertentu, ingin menggapai khosiat-khosiat tertentu. Jangan sampai ini kita seperti itu. Kuatnya ibadah kita kepada Allah tidak akan mampu merubah takdir. Kecuali doa. La yuraddul qadar illa doa. Tidak akan merubah takdir kecuali doa.
perbanyak doa. Tapi jangan sandar kepada doa. Kalau sudah kita doa, kuatkan doa, perbanyak doa, doa yang diulang-ulang, selesai. Itu ibadah kita. Giliran tugas Allah, kaplingnya Allah, mau ngasih kita kapan, wujudnya apa, berupa apa, rizkinya berupa apa, nikmatnya berupa apa, rahmatnya berupa apa kepada kita, kapan dikasih ke kita, itu kaplingnya siapa? Allah. Kita ibadah saja sudah. Ibadah supaya kita apa? Mendapatkan rahmat Allah. Ibadah kita supaya mendapatkan ridho Allah, sudah itu kewajiban kita. Jangan kemudian kita ngatur Allah. Baca ini nanti dapat ini. Ini kurang ajar, enggak boleh. Enggak boleh. Sudah itu haknya Allah, sudah. Haknya Allah. Ya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, segala sesuatu itu sudah ditentukan apa? Takdirnya. Sekalipun seseorang memiliki himmah yang kuat, ibadah yang kuat, namun pencapaian suluknya, ya, jalan ruhaninya, ya, itu sudah ditentukan kadarnya oleh Allah, porsinya oleh Allah, waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang keramat itu tidak bisa dipelajari. Karomah itu tidak bisa diminta setiap saat. Ya, aku duwe amalan maca Yasin sedina ping 7. Wah, aku iso muluk mesti. Oh, gak muluk-muluk ya. Pancet ae nggo nisar. Sikilku wis cek mancet lemah apa wis muluk gitu. Ya. Jangan ibadah itu mengejar karomah. Tapi istiqomahlah. Istiqomahlah. Karomah itu haknya Allah. Kalau orang kemudian terkenal sakti, kesaktiannya bisa dipanggil setiap saat dan digunakan, itu bukan waliullah, tapi itu adalah walius syaitan. Karomah itu tidak ditentukan oleh kehendak manusia, tapi karomah itu prerogatifnya Allah. Paham ya? Dan karomah yang tertinggi itu adalah apa? Istiqomah. Karomah yang tertinggi itu istiqomah itu sendiri. Sampean memperbanyak sholawat. Tiap hari banyak sholawat. Yo kok kano keramat-keramat ya, aku gak metu. Kok gak iso muluk-muluk aku. Ya. Endi jawab soal-soal kok pulpenku gak iso mlaku dhewe, ha? Ruben. Kok gak iso mlaku dhewe aku kok pangga bingung aku jawab matematika. Wah, ya. Keramat itu tidak bisa diminta setiap saat. Kalau keramat bisa datang setiap saat itu bisa dipastikan itu adalah jin. Khosiat itu datangnya dari jin. Banyak orang beramal mengejar keramat. Padahal keramat yang tertinggi itu sendiri adalah istiqomah. Kita ini ditunjukkan ngaji di sini, kemudian kita istiqomah ngaji, ini karomah. Sampai seneng ngaji, sampai istiqomah, itu karomah. Dan karomah yang tertinggi sampai bisa netepi ngaji, sampai kapan? Sampai mati. Sampai apa? Mati. Lewis mati sentek. Tugas kita selesai. Insya Allah saya akan terus berdakwah. Insya Allah saya terus dimanapun saya ingin ngaji, belajar dan menyampaikan. Sampai kapan? Sampai saya ini selesai tugas saya di dunia dan saya kembali kepada Allah. Ayo, yang penting apa? Istiqomah. Karomah yang tertinggi itu adalah istiqomah. Jangan mengejar karomah, tapi ibadah mengejar apa? Istiqomah. Makanya ada doa itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni
ibadatik. Minta tolong, Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku ala dzikrika, untuk dapat zikir kepadamu. Zikir itu bukan karepe dhewe. Bukan kok kita ini mampu zikir. Ya, saya ini alhamdulillah rajin tahajud. Ya, teman-teman sekian ini yang kelihatan nampak wajah-wajah tahajud ya ndak ada, kecuali saya loh gitu. Soleh dibiji dewe, soleh dibiji dewe. Nah, Masya Allah. Enggak perlu begitu itu. Cari perhatian manusia enggak perlu. Cari apa? Perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ya, kita beribadah kepada Allah itu adalah intinya kita ini totalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita beribadah tapi ada embel-embelnya. Sahabat Ali radhiyallahu an itu membagi 3 amalan. Sahabat Ali radhiyallahu an membagi apa? 3 amalan. Orang yang beribadah ya, kepingin dapat pahala. Orang yang beribadah pengen dapat pahala, itu ibadahnya siapa? Para pedagang. Tukar, apa namanya? Barter sama Allah. Orang yang ibadah karena takut siksanya Allah, apa? Dia ibadah seperti apa? Seperti budak, takut sama majikan. Maka yang betul ibadah itu seperti orang yang beriman. Cinta kepada Allah. Beribadah itu karena cinta kepada Allah. Ya. Yang kedua beribadah karena khauf, takut ke Allah. Yang ketiga beribadah karena roja, berharap ampunan dan rahmatnya Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kiranya kajian kita Al-Hikam pada malam hari ini. Hikmah yang ketiga, mudah-mudahan Allah menitipkan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Kita difahamkan dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Baik, saya kira cukup. Ya, nanti insya Allah sambil santai kita boleh diskusi. Ya, ada boleh yang mau menambahkan, boleh silakan. Barangkali Ruben mau menambahkan, ya boleh ya. Saya kira cukup kajian kita. Mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.